Selamat datang di Paksa Podcast. Iya, balik lagi semuanya, masih di sini, masih di Paksa Podcast bareng gua Dodot. Gile. Dodot single DJ loh. Udah bisa sih siaran 6 jam mah. Bisa itu. Kelar COVID dia bikin ini Adipati berkaraoke. Wow. Menyesal kayaknya tuh. Menyesal oknum itu tuh kayaknya enggak. Dia single DJ loh. Keren. Padahal siarannya berempat ini kita. Gue dari tadi ngeliatin tangannya aja nih. Iya, Gemeter nggak nih? Enggak loh. Gokil. Lu nggak tahu latihan gue udah kayak apaan tahu kemarin waktu datang nih. Woi, Roadcaster ini udah datang ya guys. Jadi Alhamdulillah kita udah bisa kasih intro buat kalian. Yoi. Nanti bisa ada phone a friend gitu juga. Tapi tenang aja, masih taran-taran, oke? Masih 2024 lah ya. Iya, masih 2024. Iya. Di Paksa Podcast udah dapat nama pendengarnya berarti ya kita ya. Udah. Kita udah rapat paripurna. Kalau kita dipanggil DPP, nama pendengarnya kemarin dipaksa denger. Yes. Singkat DPD. DPD. Terima kasih yang udah vote ya. Habis ini kita mau langsung jadi partai. Baru gue mau nanya, cabangnya udah ada di mana aja tuh? Makanya kan kita awalnya kayak dari ormas dulu, ya kan? Kayak partai yang udah-udah. Nanti ketahuan ya ranting mananya gitu ya. Iya. DPD Jogja, kasih suaranya. Ya, pokoknya kita memulai sekarang. Kita mau ngebahas soal apa sih? Kita mau bahas yang namanya unconditional love. Wow. Yes. Unconditional love. Yang artinya? Apa itu unconditional love? Betul lah. Apa itu artinya? Enggak, Asid kebiasaan. Baru mulai langsung Iya. Masih nervous kan? Ini udah episode keberapa loh, Street? Gini guys, gue tuh disleksia ya. Jadi kalau ngomong tuh kayak rada-rada blablabla gitu. Oke. Jadi kita silakan Astrid. Ya, jadi unconditional love itu adalah affection atau perasaan yang nggak ada limitnya. Jadi kayak love without conditions. Tanpa pamrih gitu. Tanpa pamrih, tanpa kondisi apapun. Cinta aja gitu ya. Cinta aja. Tanpa syarat. Petir lewat aja tuh ya. Lewat. Hujan geledek lewat. Oh, lewat. Lewat. Semua lewat sama unconditional love. Lalu? Terus? Jadi gue mau tahu nih sebenarnya lo sebagai pria maco. Oh iya. Oh iya. Mocil maco Oh banget. banget. Sehari makan telur nih, lihat Itu nih. tuh, Kenapa sudah sakit nahannya, Kak? Terus? Lu percaya nggak sama yang namanya unconditional love? Kan biasanya lu tahu kalau cuman dari orang tua lo, biasa orang tua ke anak, apalagi ibu ke anak tuh biasanya pasti unconditional love. Kayak dilahirin apa itu unconditional love. Cuman ada nggak sih unconditional love di orang-orang sekitar lo di luar orang tua ataupun kayak nyokap atau kalau Dodot kan sama Dodot kayak percaya banget ada unconditional love tuh cuman sama anjing. Iya. Dia percaya banget Pace itu ke dia unconditional love banget. Iya, banget. Banget Tapi kan? emang historinya anjing sama yang punya pun emang gitu kan. Maksudnya si anjing dan pokoknya kuat banget gitu. Si anjing siapa nih? Jangan ditekan ya intonasinya ya. Anjing. Nah, gue tuh pengen tahu kan lo semua itu statusnya beda-beda nih, ya kan? Mocil, lu udah berkeluarga, lu udah punya anak. Rangga udah berkeluarga. Dodot punya pacar, tapi belum berkeluarga. Nah, dari itu semua lo ngerasain gak sih yang namanya unconditional love? Coba. Coba Rangga. Enak kan gue lemparnya? Jangan kayak gitu, ntar gue bingung lagi nih. Iya, jangan dong. Udah gak apa-apa. Muncul dulu deh. Tetap aja Lihat nih. dibalikin ke gua. Kalau gue sih ngerasanya sekarang ya kalau cinta ke anak udah pasti ya. Udah kayak gitu. Nah, si definisinya sebenarnya yang gue mau tahu Street pastinya tuh seperti apa gitu. Yang gue tahu kan tadi misalnya cinta tanpa syarat. Ya itu kalau ke anak istri iya. Ya kan, ke orang tua. Kalau ke teman-teman ya paling yang di rumah ini udah kayak
bomat deh gitu loh. Ibaratnya mereka ngelakuin apa udah ada cinta aja. Udah please mau kesini. Gue ngejilat banget ya. Takut di packing ini barang-barang. Takut. Jadi tuh kalau yang gue tahu unconditional love itu dari yang gue cek by Google, sebenarnya tuh unconditional love kayak lo tuh merasakan dimana lo tuh nggak takut lagi menumpahkan isi hati lo, dan lo tuh udah nggak takut kalau orang itu jadi ilfeel sama lo. Jadi dari kondisi lo sedown apapun, lo tuh tahu banget kalau orang itu akan tetap bisa menerima lo apa adanya dan tetap sayang sama lo tanpa lo punya embel-embel apapun gitu. Itu dari point of view yang ngerasa di unconditionalin sama orang berarti kan. Tapi maksudnya unconditional love itu tersendiri tuh poinnya dari segi setulus apa sih gitu maksud gue. Kayak tadi misalnya lo, jadi kan kalau dari orang lain lo bisa merasakan kayak tadi gue bilang. Kalau misalnya lo lagi down-downnya banget, terus tiba-tiba kayak lo numpahin apapun ke orang itu, lo melakukan hal apapun, orang itu akan tetap ada di sebelah lo. Nah, kalau numpahin air sih enggak lah. Kan ganti dulu celana. lanjut. Nah, Gue masih nyimak banget ini. Iya. Lah kok jadi serem kan? Jangan gitu. Salah pencet. Ketawa dong harusnya Mali. Lupa yang mana warnanya. Belum lulus. Ini nih. Aduh, berasa karaoke nih guys. Enggak. Sekarang itu kan dari orang yang ngerasain kena unconditional love-nya. Tapi dari point of view si orang yang punya unconditional love-nya seperti apa? Sadar nggak dia? Nah itu dia. Nah biasanya gini, misalnya lu ya. Misalkan deh dari paceknya gitu ya berarti. Dari paceknya ke lu. Karena yang punya lu kan. Anjing. Duh gue gak riset soal binatang gitu kan. Coba dari orang tua. Orang tua gini, misalnya mau lu senakal apapun, orang tua lu tuh akan tetap menerima lu. Kayak lo mau sebadung apapun, dia tuh nggak pernah capek untuk kayak memberikan yang terbaik buat lo. Kayak misalnya lo nggak mau sekolah nih, lo kan pasti ada umur mana lo malas banget belajar, dan kayak orang tua lo, udah kayak, aduh buset nih anak gue, padahal dia tetap biayain lo sekolah dengan biaya yang mahal, dengan di provide semua sekolah lo dibayarin sampai lo lulus dan lain-lain, tapi lo males. Itu kan sebenarnya tetap jangan balik ke kita dulu. Balik ke orang yang punya unconditional love dulu. Ya, itu tadi saya orang tua lo jadi tetap mau membiayain lo sekolah. Oh iya. Gue punya pertanyaan. Banyak banget juga orang tua yang maunya orang tua itu maunya di anaknya itu harus ada. Menurut lu itu unconditional love atau bukan? Misalkan anaknya nggak mau kuliah nggak mau jurusan ekonomi. Ayo, tapi orang tuanya mau nggak mau, lu harus nurut sama gue. Kalau lu nggak mau nurut sama gue, lu sekolah sendiri. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Banyak. Itu sebenarnya jadinya lo punya expectation orang tua lo. Berarti unconditional love gak pertanyaannya? Kalau orang tua tuh lebih kayak mereka maunya biasanya, aduh, sabar. Kok lu makin tinggi suara lu? Dodo juga jangan tinggi nanyanya. Jadi dia ke ini trigger. Aku barusan kayak diomelin ya. Sendawa gitu kan. Sabar ya. Gue kan gak bisa kayak di depan umum gitu kan. Jadi kayak gue tahan gitu sendawa gue. Aduh maaf ya. Nyangkut nggak tuh? Terus. Tadi gue mana ya? Iya, maksudnya kayak itu unconditional love nggak? Kalau misalnya lu harus masuk ekonomi gitu. Nggak, lu harus nurutin mau orang tua lu juga. Kan banyak tuh yang orang tua nuntut maunya dia harus diturutin gitu ibaratnya. Aduh, gue bingung sebenarnya untuk hal itu. Berarti kenapa gue kekeh banget unconditional love itu cuma di anjing? Kan anjing nggak pernah nuntut, Kak. Ya, karena kan dia nggak bisa ngomong dul. Iya. Nggak, maksudnya secara verbal gue nggak mau ini. Misalnya kalau kayak Pacek nggak mau makan nasi gitu, dia kan nggak bisa ngomong, paling muntah endingnya. Iya. Tapi unconditional love itu kan setulus itu, Kak. Setulus lu nggak bisa menolak, ngerti nggak sih? Tapi kan pada akhirnya kalau misalnya si anaknya bebel nih, enggak, gue nggak mau, gue akan nunjukin ini berhasil. Akhirnya kan dia tetap diterima juga. Akhirnya mungkin di endingnya mereka mengakui, oh iya memang gue kayaknya salah nih, iya nggak sih? Iya. Tapi by the way, kalau misalnya kemarin Mocil pernah cerita soal dia struggling terus Lita masih ada sama Mocil gitu, menurut
kalau gue baca dari definisi unconditional love-nya itu berarti Lita tuh masuk tuh. Benar Iya. Lita? Oh iya, itu masuk. Menurut gue Lita masuk banget sih unconditional love. Akhirnya gitu. Tapi emang kalau ngomongin itu, gue sebenarnya gue dari tadi diem aja karena gue tuh nggak bisa ngasih contohnya gitu. Tapi obrolan ini gue pernah ngebahasnya sama Farah, sama istri gue waktu itu soal Farah Queen kan? iya. Ganti istri. Terus? Iya gitu. Terus dia bilang akhirnya dia mendefinisikan Unconditional love. unconditional love-nya dari dia ke gue gitu. Oh. Gimana akhirnya karena gue dulu dari kemarin kan gue bermasalah sama kartu kredit misalnya gitu. Dia nggak suka tapi akhirnya dia nggak punya pilihan karena dia mencintai gue misalnya gitu. Yakin banget. Iya, karena sebenarnya gini, pilihannya waktu itu tuh sedramanya di level yang misalnya Farah itu tuh udah terlampau nggak suka karena gue terus mengulur waktu sama kartu kredit misalnya. Terus si Farah tuh akhirnya gue sebel tapi karena gue nggak punya pilihan lain gitu, jadi akhirnya ya gue masih sama lo misalnya gitu. Oke. Di level-level yang kayak gitu tuh menurut gue. Jadi kesimpulannya adalah menurut gue unconditional itu simpel banget. Lu bisa menerima kekurangan orang yang emang lu cintain. Itu tuh maksud gue. Benar. Jadi emang lu ada di situ untuk ngebuat orang itu ibaratnya lu jadi support system ya. Iya. Ngerti nggak? Jadi support systemnya yang emang ngebuat orang itu tuh jadi lebih baik lagi daripada orang itu sendiri. Itu tuh yang menurut gue unconditional love. Tanpa dia meninggalkan, dia tetap ngasih support, dia tetap ada sampai orang itu bisa berhasil gitu tuh. Segitu nggak sih? Benar. Tapi misalnya dengan tadi Dudut bilang contoh kasusnya orang tua nggak setuju masuk ekonomi terus anaknya akhirnya akhirnya anaknya nggak sekolah di situ dan akhirnya endingnya tadi gue bilang orang tua menerima, itu termasuk unconditional love nggak sih? Oke, jadi gini, karena tadi kita berdebat ya guys. Nggak berdebat sih. Jadi biar lebih ini, jadi sebenarnya ada cara untuk lo mengetahui lo sebenarnya tuh udah mendapatkan unconditional love itu atau tidak. Oh, gitu. gimana caranya? Ada websitenya lagi nih. 16 unconditional love personalities. Jadi ini misalnya ya, oke misalnya tadi kayak Dodot bilang orang tua lo terkadang kayak memaksain kehendaknya mereka gitu. Cuman apakah itu unconditional love atau enggak, itu bisa dari base apa yang lo rasain sama orang tua lo. Atau sama pasangan lo. Oke, jadi kalau lu udah ngerasain unconditional love, itu biasanya lu tuh nggak takut untuk mengakui feelings lo ke partner lo, ke orang tua lo atau ke pasangan lo, karena akhirnya lu tuh nggak shame atau lo nggak punya rasa malu kalau mereka akan ngejudge. Kalau menurut gua bukan itu, point of view-nya itu bukan dari orang yang nerima unconditional love, tapi harus dari orang yang punya unconditional love itu dulu. Biar kita tahu unconditional love itu tuh seperti apa sih. Kayak ngerasanya tuh kayak gini. Kalau gua misalkan sama Mocil, sama Buncit, sama lu semua dari sini di satu rumah, gue ngerasa itu ada unconditional love ya, karena lu bisa menerima gue dari gue tapi kan. Tapi dari gue nggak tahu dari point of view Mocil, gue nggak tahu dari point of view Buncit sama lu Street gitu ibaratnya. Ayo, nah kita ngeliatnya dari point of view, bukan dari point of view gue, tapi dari point of view yang punya unconditional love itu dulu. Iya. Jadi kalau misalnya lo sama teman-teman lo di rumah gini sekarang, kan tuh lo ngerasain tuh kalau sebenarnya lo merasakan kalau misalnya lo udah nggak takut, lo bisa vulnerable di depan mereka semua. Dan dimana orang-orang sekitar lo pasti ada rasa empati ke lo dan apapun masalah yang lo ini. Sebenarnya ini tuh masalahnya akan jadinya unconditional love itu punya thin line banget between unconditional love sama akhirnya lo di take it for granted. Itu. Jadi lo ada garis tipis banget yang dari lo ngerasa lo unconditional love, tapi apakah gue nih unconditional love ya sama orang ini, apa jangan-jangan mereka ini cuma take it gue for granted. Kayak misalnya tadi orang tua gitu, dengan mereka memaksakan kayak enggak lo harus kuliah ekonomi gitu misalnya, lo kan jadi kayak ngerasa kok gue di take it for granted sama orang tua gue dengan mereka harus memaksakan kemauannya mereka untuk gue kuliah ekonomi. Mentang-mentang mereka gitu. udah bayarin gue misalkan gitu. Nah. Tapi kalau misalnya bukan dari sisi mereka ngebayarin itu, tapi dari sisi kayaknya lu di sini nih amannya.
worry-nya orang tua. Kenapa orang tuanya nggak mau ngedengerin dulu? Maksud gue gitu. Kenapa orang tuanya nggak mau melihat dari point of view si anaknya dulu? Maksud gue, kenapa harus maksain dari point of view si orang tuanya sendiri? Mungkin dari pengalaman orang tuanya. Nah ini kayak paling bisa menjawab Mocil. Karena Mocil kan satu-satunya punya anak. Nah. Coba kalau lo ke Rafa tuh, menurut lo kan tadi bilang ke kita lo unconditional love dong pasti ke Rafa. Nah, tapi pasti lo juga akan mungkin melakukan hal yang tadi Dot bilang. Iya, gue akan ngasih jalur-jalur yang dimana menurut gue itu baik buat dia. Tapi kalau misalnya kalau misalnya dia nggak mau, gue support. Misalnya dia nggak mau, lo mau kemana? Misalnya gue mau jadi aktor, ya gitu. Ya udah gitu. Walaupun misalnya nanti lu kayak gue nggak ada kerjaan setahun, segala macam, siap gak sama kondisinya kayak gitu-gitu. Yang kayak gitu-gitu loh. Maksudnya gue akan tetap ngasih dia jalur nih. Misalnya temen gue contoh kasusnya, gue nggak mau tuh nyokolin anak gue di broadcast. Gak jelas kerjaannya. Mendingan gue langsung yang jelas-jelas arsitek, ada kerjaannya kayak gitu-gitu. Jadi nggak mau ke lubang yang sama gitu. Tapi apakah lu akan tahu dengan kemampuan si anak lu dulu? Maksud gue gitu. Maksudnya kayak lu kan tahu lah pertumbuhan anak lu seperti apa gitu kan. Lu tahu juga kemampuan dia yang menonjol tuh di mana sebenarnya gitu. Tapi apakah lu akan melupakan kemampuan dia yang menonjol supaya lu merasa ini aman aja? Misalkan dia jago banget gambar sebenarnya, dia jago banget gambar, dia bisa bikin musik, dia bisa acting, tapi menurut lu itu nggak aman karena kerjaannya menurut lu itu nggak aman. Iya, gue akan tetap ngasih tahu itu di guanya ya. Gue akan tetap ngasih tahu itu. Cuman ya terserah lu lagi, Fa nih, ibaratnya. Lu mau Balik ke anak ngejalanin lu lagi. itu. Kalau gue sih gitu ya. Gue tetap ngasih directionnya, gue tetap ngasih jalurnya. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, ya udah discuss. Apa nih yang lu nggak mau gitu. Kalau gue nerapnya gitu. Oke. Ya. Sekarang itu lebih terbuka berarti kan. Iya, gue nggak yang terbuka. harus maksa banget sih, enggak Kalau lo, karena lo merasa lo emang punya unconditional love ke Rafa anak lo. Yeah. Nah sekarang kalau misalnya lo nih, enggak. Misalnya lo ke Farah deh, jangan dari Farah ke lo dulu. Lo ngerasain sebenarnya lo tuh udah bisa menunjukkan kalau gue ke Farah sebenarnya gue unconditional love sih ke Farah gitu. Sebenarnya iya, tapi ya itu dia tuh tadi gue ngerasa kayak misalnya ada beberapa momen yang emang akhirnya kita harus beradu pendapat misalnya gitu. Tapi buat gue ya itu mah beda cerita sih gitu. Jadi kayak unconditional love-nya gue tuh lebih ke gue coba nyaring semua apa maunya dia gitu, semua plannya dia, baru kita kalau emang akhirnya dia plannya ke sana ternyata gue maunya ke sini gitu, itu baru mungkin akan diobrolin gitu-gitu. Cuman tengahnya gitu. Cuman sebisa mungkin maksud gue terlepas dari soal ngobrolin soal plan segala macem sih, menurut gue harusnya udah di level situ ya gitu. Karena gue akhirnya emang ya umur gue sama Farah kan panjang gitu. Yakin amat. Maksudnya gue nggak ngerasa kayak ini paling cuma setahun 2 tahun, nggak gitu dong. Berarti kan emang sebelum gue married pun emang udah harus dipikirin nih orang worth it nggak kalau gue ngasih semuanya gitu. Gitu loh. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya kayak tadi kan lo bilang contoh yang Mocil pernah cerita ke kita yang soal Lita gitu kan, sebenarnya unconditional love Lita ke lo gitu, yang lo tuh udah titik itu gitu, down banget deh gitu. Sebenarnya itu menjadi menurut gue trigger sih, kayak tadi misalnya kayak orang tua lo gitu, lu mau kuliah ekonomi terus akhirnya kayak lu mau kuliah, lu dipaksa sama orang tua lu untuk kuliah ekonomi tapi lu nya nggak mau, lo kira mau ngambil tetap broadcasting atau seni gitu kan, yang orang tua lu pasti nganggap kayak apaan sih ini nggak jelas gitu. Tapi kalau sampai lu di titik terendah dengan pilihan lu pun, orang tua lu itu pasti akan tetap ngebantu lu ngangkat. Itu ya maksud gue jadinya unconditional love orang tua lu gitu loh contohnya tadi. Walaupun mungkin ada yang beberapa mungkin ada yang beberapa kayak tuh kan gak mau dengerin dari awal sih. Ini loh maksudnya kayak ada six sense-nya orang tua gitu loh, worry-nya sih menurut gue itu, worry-nya dia takut dia jatuh, udah yang aman ini nih gitu. Iya karena pasti menurut gue in relationship lu pasti bakal tetap ada mengarahkan ke orang-orang untuk kayak kita perbaikin hidup kita bareng-bareng lebih benar gitu gak sih? Iya kan? Coba Dodot. Kalau gue nggak percaya manusia itu ada di titik sampai punya 100% unconditional love. Karena menurut gue mereka punya ego. Mau setua apapun, mau sebanyak pengalaman apapun, pasti mereka punya ego.
pasti ada tetap maunya mereka yang harus dijalanin. Iya, Karena kalau menurut gua unconditional love itu berangkat dari lu habis berantem kenceng banget. Misalkan lu kita ambil contoh yang paling ini ya, paling bahaya nih topiknya sebenarnya. Pindah agama. Anak lu pindah agama, Cil. Ayo, ini paling bahaya nih. Apakah lu akan tetap menerima anak lu sebagai anak lu di saat dia pergi dari rumah, terus dia balik lagi ke rumah? Apakah lu tetap akan bisa nerima itu? Ini beda sih soalnya. Nggak bisa. Ini pembahasannya pembahasannya udah ranahnya prinsip nih. Iya, ini unconditional love dulu tetap. Mau sejahat apapun anak lu pembunuh deh misalkan gitu. Iya. Anak lu nggak bisa ngebunuh orang, lu pulang ke rumah lu tetap pasti akan punya rasa sakit banget kan sebenarnya. Gitu berarti intinya sejauh mana anak lu ngelakuin kesalahan, pas dia pulang ke rumah lu tetap akan nganggap dia anak atau enggak? Ya, bukan dari keputusan ya, tapi dari apa yang dari dia hati lakukan nih. ya. Iya. Apa yang dia lakukan. Ya pasti sih. Gue pasti tetap nerima, harusnya gitu loh. Iya. Ya, oke lah kita misalnya ambil contoh ya ngebunuh aja ya. Iya. Soalnya kalau pindah nggak satu surga, Kak. Iya. Ya ibaratnya gitu. Tuh kan, jadi ini kan yang bahaya ini. Ngebunuh aja. Ya, gue akan tetap menerima sih. Menerima dia sebagai anak, ya mau gimana gitu loh. Itu yang udah dia lakuin. Iya. Jadi gini, kalau menurut gua kenapa nggak 100%? Karena di saat dia melakukan kesalahan, pasti otak lu tuh akan ke-trigger kalau emang menurut lu itu salah gitu. Iya. Itu nggak sesuai apa yang gue pikirin sebagai orang tuanya. Itu ego orang tua menurut gue. Itu yang harusnya lu punya kotak di kepala lu, anak lu tuh harusnya seperti ini. Sukses, walaupun suksesnya dengan beda cara ya maksud gue. Apapun caranya, tapi at least dia harus bisa sukses, dia harus bisa ini segala, dia harus bisa jalan semulus itu dengan apapun yang udah lu lakuin untuk anak lu. Gitu. Nah itu ego manusianya menurut gue. Terus kalau menurut gue unconditional love itu datang di saat dia ngelakuin kesalahan fatal di hidupnya, terus lu masih ada di situ sebagai orang tua dan tetap support dia dengan kondisi apapun. Itu tuh unconditional love. Kita ambil contoh kenapa gue milih anjing yang paling pure unconditional love-nya ya. Karena di saat anjing itu lu marahin, lu teriak-teriakin, bahkan kalau sampai lu pukul pun, di saat lu masuk ke dalam rumah, lu keluar lagi, anjing itu tetap punya cinta yang sama, nggak berkurang sama sekali. Tapi kalau manusia pasti ada rasa kecewanya, ada rasa yang emang ngebuat egonya dia tuh lebih tinggi daripada cintanya dia kadang-kadang. Tapi tetap dengan waktu, menurut gua dengan waktu manusia tetap bisa ngebalikin cintanya lagi. Itu tuh. Iya karena nggak apple to apple nggak sih kalau ke binatang sama manusia? Iya, menurut gue tuh nggak apple to apple karena sebenarnya emang kita kan lebih diciptakan lebih punya perasaan untuk kayak kita perfectnya dari Tuhan deh, kayak lo kan makhluk sempurnanya gitu. Lo bisa punya logika lo ada, perasaan lo ada, terus kayak lo berhubungan sosialisasi dengan sesama lo, timbal baliknya seperti apa gitu kan. Iya, gue setuju emang manusia paling sempurna ya kan. Tapi kesempurnaan itu justru yang ngebuat unconditional love hilang. Karena menurut gue unconditional love itu kadang-kadang gak masuk akal. Itu Kesempurnaan itu hanya milik Allah, guys. Iya. Maksudnya yang dibuat sama Allah, kita paling sempurna di antara yang lain maksud gue. Gitu sih. Jadi emang menurut gue manusia gak punya unconditional love 100%. Tapi menurut gue ada tahapan-tahapan yang emang ngebuat kayak ibaratnya gini deh, kayak lu dengan anak lu dengan istri lu gitu. Kayak misalnya gini, kayak gua punya pacar. Menurut gua waktu gua pacaran sama Cantik pertama kali, gua nggak punya cinta 100%. Tapi gua ngerasa nyaman, ngerti nggak? Nyaman aja tuh belum tentu cinta kan sebenarnya. Nyamannya berarti kayak emang kayak lu ngerasa kayak lu tuh membutuhkan dia juga menurut lu membutuhkan lu gitu ibaratnya. Apa yang dia buat itu bisa membuat lu nyaman. Itu tuh. Habis itu naik tahapan lagi ke attachment. Attachment itu bisa ngebuat lu tuh kayak dia cabut dari lu tuh berantakan. Karena kebiasaan yang lu buat. Menurut gua itu sama kayak lu punya anak, Cil. Walaupun gua belum punya anak ya, cuman menurut gua apa yang gua lihat itu sama. Dari pertama kali istri lu hamil, lu belum sayang banget 100% sama anak lu karena belum lihat anak lu. Terus tiba-tiba anak lu keluar dari rumah sakit, jalan sendiri. Lah udah gede. Dari rumah sakit. Perut. Responsif sekali awalnya. Gitu. Jadi
unconditional love itu menurut gua berangkatnya itu dari tahapan-tahapan. Iya, by day kan. By day, dari waktu. Iya, waktu. Jadi kalau menurut lu bisa menerima anak lu langsung bilang lu unconditional sama anak lu, menurut gue itu salah juga. Bener tapi salah. Karena lu belum tentu lu bisa menerima apa yang dia lakuin nantinya segala macam kayak gitu-gitu loh. Menurut gue unconditional love itu datang di saat lu udah berumur panjang, di saat anak lu ternyata masih balik ke lu, terus kayak apa yang dia lakuin itu dia bisa ngebuktiin dirinya kalau emang menurut dia lu itu apa namanya pembuktian unconditional love ya. Pembuktian unconditional love tuh menurut gue adalah di saat lu tetap ada jadi orang tua yang baik buat dia. Terus anak lu tahu dia salah karena lu. Terus habis itu dia mengarahkan diri dia ke arah omongan yang lebih benar lagi dari mungkin dari kepala dia yang ada elunya gitu. Dan itu menurut gue unconditional love karena itu berpengaruh untuk hidupnya dia. Gitu. Tapi bukan dari satu keputusan. Bukan dari satu keputusan pendek yang emang ngebuat lu harus gini, kalau lu nggak ngikutin gua, lu nggak punya unconditional love, bukan gitu sebenarnya. Bocil mukanya sedih kasihan gua. Nggak, gua masih mikir soalnya. Laku berarti kan bukan tadi ngomongin by day. Unconditional love tuh berarti maksudnya bukan komit yang bisa ditaruh di awal atau gimana? Iya, nggak Iya, bisa. iya. Itu nggak Itu punya. mungkin. Itu janji fana menurut gue unconditional love. Itu tumbuh. Dan belum tentu setahun, belum tentu 10 tahun. Itu tumbuhnya kapanpun menurut gua manusianya siap. Itu sih. Iya, bisa menerima apapun yang lu orang di sekitar lu lakuin kan ke Iya. lo gitu, ya kan? Iya. Iya, Gitu sih. memang agak berat ya, itu perbedaannya di situ menurut gua. Iya, karena kita punya emosi yang beda-beda. Iya. Gitu. Bisa langsung nerima saat itu. Let's say misalnya anak gua habis ngebunuh gitu. Gua bisa langsung nerima, oh nggak apa-apa. Tapi kan bisa juga kayak, kok lu ngebunuh sih? Gitu. Iya, iya. Bisa Kan ini- sehari selesai gitu kan. Iya, bisa ya kayak ibaratnya gua habis marahin Rafa nih, gua habis marahin Rafa. Dia kan bete dong pasti. Gue juga bete. Tapi kan selang 5 menit kemudian gue udah bisa ketawa lagi dan segala macem. Cuman bisa ada yang efek panjang ya gitu-gitu. Nah yang efek panjang gue belum ketemu. Karena kan dia masih umur segini gitu loh. Efek panjang marah atau ngelakuin yang hal yang bikin gue bete banget sama dia gitu. Sampai Kan belum misalkan dia ketemu. cabut dari rumah, dia pulang ke rumah, lu masih ngediemin karena Iya. lu males gitu ibaratnya. Ataunya dia balik-balik SMA. Wah, lama Itu sering sekali. terjadi loh kan. Amit-amit. Ya Allah, salah ngomong aku. Tahu nggak kalau menurut gue unconditional love itu dari siapa? Ada di anak kecil sampai anak itu punya kemampuan berpikir yang jauh. Anak kecil tuh punya unconditional love menurut gue. Oh iya. Gue Gitu baca sih. itu juga. Jadi setiap si anak kecil abis dimarahin atau dicubit atau dia akan tetap balik lagi ke orang tua. Kalau menurut gue jadinya Anak kecil. unconditional love itu dimana lo bisa menghilangkan expectation lo ke Orang antar itu. ke orang lain itu sih menurut gue. Iya. Karena jadinya kayak tadi misalnya kayak orang tua lo ke lo gitu kan pasti mereka punya expectation gitu kalau untuk jadi seperti apa. Egonya itu kan. Egonya dan pasti kan expectation orang tua lo pasti pinginnya lo jadi lebih baik daripada mereka. Iya. Karena mereka kan udah pernah hidup lebih lama gitu kan. Pasti semua orang tua kayak gitu. Pasti akan basicnya pasti kayak gitu. Lebih baik Cuman akhirnya di mana lu bisa menghilangkan expectation lu itu terhadap orang lain itu yang membuat lu akhirnya bisa mengeluarkan unconditional love. Kayak misalnya kayak tadi Dot bilang soal anjing gitu. Oh ya jelas, tapi Dot kan pasti punya expectation dong ke Pace gitu misalnya. Dot Iya, kan pasti guanya punya. iya. kan? Nah. Karena lu punya itu expectationnya, tapi Pace tuh nggak punya expectation ke Dodot. Lu tuh harusnya behave kayak gini dong sebagai yang punya gue. Dia kan nggak ada kayak gitunya gitu. Akhirnya dia mengeluarkannya jadi lebih pure jatuhnya. Oh iya, mungkin itu. Dia lebih kayak gitu menurut gue. Jadi- dia cuman tahu benar atau salah sih menurut Iya. gua. Dia nggak ada proses mikir kan. Dia nggak proses mikir gitu. Ya misalnya kayak si Pace habis gigit sepatu gitu kan dia Iya. bete. Langsung Iya misalnya Dodot baru beli dibuang. sepatu gitu. Terus atau enggak dulu Pace kerjaannya gigitin Kencing. sepatu orang-orang yang datang ke rumah lo gitu kan. Lo kan pasti bete dong kayak sepatunya Lita baru dapat dari gaji pertama digigit Pace Itu gitu beneran kan. ya? Itu beneran. Itu bener kan. Terus kayak lo kan pasti sebagai orang tuanya Pace lo ngerasa kayak hah kok gue nggak expect anjing gue tuh kayak gini gitu. Iya, Gue iya, maunya iya. lu behave kayak gini. Tapi kan Pacenya enggak Nggak kayak ngerti. Karena dia nggak ngerti, gitu. ya. Jadi menurut gue akhirnya jadi ke sana. Ya. Iya, benar. Oke, bisa deal di situ sih. Bisa Kalau dari situ gue, kan? kalau Bisa dari gue. situ kan? Kalian deal. Kalian by the way baca buku apaan sih? Tadi kayak pada paseh banget ngomongnya.
Terus gue merasa gue nggak dikasih bukunya gitu, gue diem aja dari. Tadi gue sebelum ini gue baca dulu kan Unconditional Love apa sih ini? Rangga terus gue kasih baca loh. Iya. Dulu kayak udah enggak nih dari. Udah dari awal. Hah? Lagunya. Iya. Gua sambit nih. Emosi gue langsung. Aduh, tawan lu. Kayak gitu. Gue heran pada fase-fase banget ngomongin ini. Sebenarnya tuh menurut gua unconditional love tuh ada satu kunci yang menurut gua itu paling penting. Yang sebenarnya manusia pun dengan satu kunci itu belum tentu punya. Apa tuh? What is that? Tahu nggak apa? What is that? Ikhlas. Itu kuncinya. Itu yang paling sulit kan sebenarnya. Iya. Di saat lu dapetin situasi yang akhirnya ngebuat lu ikhlas, berarti lu punya unconditional love menurut gue. Pertama, unconditional love itu bisa datang terhadap diri lu sendiri. Lu mencintai diri lu sendiri dengan unconditional love. Kedua atau ke orang lain. Itu sih. Iya. Itu gue agree. Sih. Iya, dan berjalan itu semua. Iya, berjalan makanya. waktu. Dan sama sebenarnya kayak tadi yang gue bilang ekspektasi antara lu nggak usah ke orang lain, tapi lu pasti punya ekspektasi Ke diri antara lu diri lu sendiri. sendiri Iya, gitu. itu dia. Kayak Iya. jadi akhirnya membuat seperti itu. Nah, tapi lu ngerasa nggak sih kalau sebenarnya unconditional love menurut lo semua itu bisa berubah atau enggak? Yang tadi lo ngerasa misalnya nih, gue unconditional love banget nih sama teman-teman gitu. Misalnya lu deh sama orang-orang rumah ini gitu. Kayak lo ngerasa kalau gue tuh udah bisa mencurahkan apapun ke mereka dan gue berani untuk share apapun ke mereka gitu. Tapi menurut lo itu bisa berubah nggak sama kayak lo pernah tahu kan kalau perasaan tuh bisa berubah seiring perjalanan waktu. Iya. Apa katanya kalau bertambah jadi lebih itu Udah mentok kan? gitu. Unconditional love itu pasti mentok Ah. gitu. Tapi dari lu yang tadi unconditional love, lu ngerasa nih gue sama teman-teman gue udah unconditional love deh nih gitu sama mereka, gue terima padanya, tiba-tiba drop gitu, jadi kayak Anti klimaks ya. jadi kayak hah kok Ya itu mungkin menurut gua adalah kasus yang akan bikin itu. Ngerti Iya, nggak lo? itu- Misalnya ada rahasia yang jangan sampai orang tahu, tiba-tiba bocor gitu. Mungkin salah satu indikatornya bisa jadi itu menurut gua ya. Jadi si unconditional love-nya hilang kan maksud lo? berkurang Atau dia nggak itu. unconditional lagi gitu. Kalau menurut gua ini pengulangan yang sama. Contohnya? Itu sih. Contohnya misalkan kayak gini. Kita ambil contoh, misalkan ada satu laki-laki, dia itu misalkan sehat secara keuangan, sehat secara jasmani dan rohani deh, berarti gitu ya. Terus ada satu perempuan juga yang sama kondisinya. Tiba-tiba yang laki-laki hancur dari segi keuangannya. Terus tiba-tiba dia ini si cewek ini tetap nemenin sampai cowok ini berhasil lagi dan bahkan lebih besar lagi daripada sebelumnya. Itu ada unconditional love di situ kan berarti. Iya. Di timing itu tuh maksud gue. Di timing itu ada unconditional love. Terus tiba-tiba cowoknya itu malah ngelunjak atau malah nggak bersyukur dengan kondisi yang udah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya kayak gitu. Jadi selingkuh. Cowoknya jadi selingkuh. Ceweknya ngerasa enggak, ini pasti karena masih karena gue nih. Mungkin gue kurang menyenangkan atau gue kurang fun gitu di hubungan ini gitu ya. Akhirnya dia memperbaiki diri dia, tetap unconditional love dong berarti. Iya. Ya kan? Akhirnya cowoknya tetap melakukan hal yang sama lagi, selingkuh. Siapa sih cowoknya? Enggak ada di sini, enggak ada. Sebel dah. Emang enggak ada, gue juga ini kan ngebuat contoh aja. Contoh kasus kan. Contoh Sebel kasus. dengernya. Gitu kan. Sampai itu terus terulang sampai akhirnya ceweknya mungkin di saat itu ngerasa dia ikhlas, mungkin emang bukan gue orangnya. Gitu. Menurut gue itu unconditional love akan hilang. Itu sih. Berkurang menurut gue nggak mungkin karena dia udah mentok. Hilang menurut gue mungkin. Karena Langsung dia akhirnya hilang. menyalahkan diri dia sendiri. Akhirnya dia kehilangan unconditional love sama diri dia sendiri akhirnya. Itu sih. Dodot nih dokter cinta ya. Sedih juga tapi ya denger cerita. Iya. 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 Gitu sih. Menurut lu gimana? Setuju nggak? Setuju. Untuk perempuan-perempuan Oh, gua dilakukan nggak seperti setuju. itu, tolong kayak tabah ya guys. Masih banyak ikan-ikan di laut. Gitu. Menurut gue pengulangan terus sih kalau gue. Iya, bisa hilang sih. Nggak, gue ngomong gak setuju biar ada serunya aja gitu. Masa setuju semua guys, satu ruangan. Enggak Rangga dong. coba dong diskusi. Oh krik. Ya elah dul. Oke, terus? Ya saya setuju udah. Itu rantai beca ini keset apa gimana? Apa? Oh, coba maksudnya apa? Apa? Bunyinya. Itu lo kasih bunyi apa? Gue nggak denger. Oh, ada home band-nya ya. Hai, home band kita tuh di atas. Gitu sih. Ya makanya mungkin bisa hilang dong si unconditional love dan Iya. akhirnya pasrah gitu. Iya, akhirnya menurut gua
jadi 6. Jadi 6 tuh kayak lu mati rasa. Linkin Park. Linkin Park. Iya. Ay, 6 tuh artinya apa ya guys? mati rasa. Oh. Akhirnya jadi mati rasa. Kebas Akhirnya gitu ya. Rangga berhasil ngejokes guys. apa tuh? 6 itu artinya apa? Sebelum 7. Iya. Tepuk tangan dulu buat Rangga. Maaf guys, potong dengan omongan jadi kami tidak mendengar. Jokes Anda lucu. Tapi momen yang tidak tepat. Terus. Tadi apa yang mana sih? 6. Bisa hilang itu. 6. Sebelum 7. Lucunya jadi di gua. Oke, lanjut. Lanjut. Gila, Rangga episode ini anteng banget loh Rangga. Iya. Dia belum baca bukunya kayak tadi. Gue nikmatin banget nih kalian ngobrol. Di kuping ya? Mau gue bikinin kopi dulu gak nih? Gak apa-apa sih ngetawain dam. Gue yang bikinin kopi gitu. Lanjut ya. Sekarang pertanyaan gue ke lo pada. Aha. Ini Rangga deh jawab deh. Sebelum terdoktrin sama yang lain. Lu udah lihat dong gue segimana ngedoktrinnya kan? Iya, lu seperti kemarin kan kita tahu Dodot seperti apa. Jadi lo diem dulu gitu, jangan Iya, pengaruhi Rangga. terakhir. Jadi gini ya Rangga. Tadi kan kau udah pernah bilang kalau unconditional love tuh tipis banget sama akhirnya di take it for granted. Ya kan? Jadi menurut lo perasaan unconditional love itu harus mutual atau enggak? Jadi dari dua belah pihak. Kayak misalnya kayak lo sama Farah gitu. Harus dua-duanya merasakan hal itu atau enggak? Itu kan berarti kan yang gue bilang tadi. Itu pertanyaan gue di depan kan tadi, unconditional love itu komit atau bukan? Bukan kan? Berarti menurut gue emang agak bukan susah tapi langka gitu. Kalaupun ada orang yang ada pasangan yang emang sama-sama ngasih unconditional love-nya itu, menurut gue bukan agak susah sih, gue nggak bisa bayangin. Biarpun ada gitu ya, maksudnya kayak tadi yang gue bilang kasus gue sama istri gue gitu, tetap aja yang benar kata Dodot, yang namanya ego itu ada gitu. Maksudnya gimana kalau unconditional love itu berhubungan sama ikhlas, menurut gue juga masuk akal. Jadi kayak agak susah gitu. Dia sudah ke doktrin teman-teman. Ya gue sih nyontek aja. Kan gak belajar semalam. Jujur ini jawaban lo adalah penggabungan jawaban semua dari Iya. Menurut gue agak gak masuk akal, tapi ada pasti gitu. Udah ya. Oke. Yuk pulang ya. Poinnya adalah berarti menerima apa adanya. Enggak kan? Apa tipis tuh? Menerima apa adanya iya, itu menerima apa adanya pasti termasuk. Cuman maksud gue adalah lo akhirnya lo ngerasa kalau lo unconditional sama orang itu lo harus mutual atau enggak. Karena kan biasanya kalau misalnya salah satu pihak doang yang merasakan gue memberikan unconditional love itu ke lo, akhirnya kan kayak jadinya orang yang memberikan itu akan lama-lama ngerasa kayak tadi, kayak contohnya Dodot. Akhirnya cewek itu bisa ngerasa kayak gila, ternyata gue selama ini itu cuman di take it for granted doang sama pasangan gue gitu. Itu paling berpotensi sebenarnya untuk orang-orang yang punya unconditional love. Tuh kan gue bilang apa? Itu perlu disebutin gak sih? Apa? Gue unconditional love nih sama lu. Ya, Oh enggak dong, enggak bahkan dong. enggak. Sebenarnya Itu lu harus aja peka. kadang-kadang nggak sadar kan? Berarti Iya. peka dong. Itu kan ini aja sih kalau menurut gua mutualnya itu. Lu ngasih yang terbaik buat pasangan lu. Lu punya pasangan ngasih yang terbaik buat lu. Lu pasti juga pengen ngasih yang terbaik buat dia dong sebenarnya gitu kan. Segitu aja, sesimpel itu. Guys jujur ya, sebenarnya sebelum ini gue nggak pernah mikirin tuh unconditional love. Jadi baru tersadar karena ini. Mungkin DPD juga begitu kali ya. Iya. DPD boleh komen loh DPD nih. Ngomong ke kamera dong. DPD boleh komen, tulis juga DPD Jogja atau mana sebutin ya. Habis ini kita bikin partai Dodot sebagai presiden. 2024 maju Dot. Boleh. Kayak sih. next dia ganti Dokter Boyke sih. Wow. Waduh. Dokter Boyke kan seks Gua- buat dia yang lain. Gue ngeri gue dicekam sama banyak ini deh psikiater cinta gitu ntar. Dicekal kali dulu. Kalau dicekam Oh, tuh iya, kayak bener. menakutkan. Aduh. Ini ada salahnya nih orang. Lagi. Dot, lu jangan bener semua. Lu bener iya, lucu iya, dokter cinta iya. Kita bagian apa? Kita nggak kebagian apa-apa. Kita nerima telepon aja ntar. Iya, set up dia juga. Iya. Udah nggak apa-apa. Kita tuh Udah balik. balik. Sorry. Lu Iya. jadi lu bener, lu merasa emang harus mutual Dot.
Enggak, Mocil belum selesai tadi. Udah belum? Gue sih ngerasa itu masih sebuah pertanyaan yang tadi gue bilang. Jujur gue nggak soal unconditional love di hidup gue ini. Tapi ya Lita mungkin nggak tahu kalau gue punya rasa unconditional love. Tapi kan itu nggak bisa dinilai dari diri gue sendiri kan. Iya. Oh, mungkin malah Lita tuh sebenarnya tidak berpikir kalau sebenarnya dulu dia kayak lu pas lagi begitu dia memberikan hal itu ke lo gitu, support itu tetap ada buat lo. Itu sebenarnya dia juga nggak sadar kalau dia memberikan unconditional love itu ke lo gitu. Lah sampai sekarang dia bertahan sama gue juga, gue rasa dia nggak sadar guys. Jadi lu bius selama ini, Cil? Iya kan, ada ajiannya. Ada ajiannya. Oke, gue ya, gue lagi nih. Di dokter ini kita bentar lagi guys. Jadi gini, kenapa gue bilang orang yang udah punya berpikiran yang tadi gue balik ke awal lagi. Kenapa orang yang udah punya berpikir secara jernih itu bisa kehilangan unconditional love ya? Karena mereka udah terdoktrin sama banyak hal. Kenapa Pace enggak? Karena Pace enggak ngerti gak? Dia nggak punya Iya dia kan punya tadi nggak punya akal. Dia nggak punya akal. Dia punya. Itu dia. Tapi itu kan yang ngebuat dia jadi akhirnya punya unconditional love, bener nggak? Betul. Kalau kita terlalu pinter, bahkan nggak punya unconditional love menurut gue. Sometimes ya. Kadang-kadang lu tuh kayak karena lu terlalu tahu, karena lu terlalu mengerti, akhirnya lu punya ego yang besar menurut gue. Itu sih yang akhirnya ngeberatin lu jadi punya unconditional love. Tapi nggak selalu benar, bisa aja emang perasaannya lebih besar daripada ego di kepala dia gitu kan sebenarnya. Cuman menurut gue itu yang ngebuat Lita, karena Lita nggak tahu, akhirnya karena Lita nggak sadar dia punya unconditional love, itu keluar sendiri, karena dia ikhlas ngelakuinnya. Iya. Karena dia nggak naruh ekspektasi yang sama buat lu Dul. Dia nggak punya ekspektasi sama gue. Ngeri juga ya. Dia at least dia ngerasa yang gue lakuin ini yang terbaik buat Mocil gitu. Apapun yang gue lakuin, gue jadi supportnya Mocil aja deh, supaya dia bisa balik ke titik dia sebelumnya lagi, at least gitu kan. At least dia percaya sama lu gitu. Iya. Gue turun dulu ya. Gue nggak lanjut dulu ya. Mau peluk ya? Itu sih yang akhirnya harusnya di titik baliknya adalah bersyukur. Kenapa menurut gue? Karena menurut gue penting, muncul itu penting. Ya betul. Karena menurut gue di saat lu dapat unconditional love dari orang dan lu sadar, nah itu dia tuh. Itu bahaya banget menurut gue. Hah? Iya, bahaya. Itu bahaya. Lo kok bahaya sih? Karena akhirnya lu jadi tahu dong, dan lu akhirnya bisa ngambil advantage dari itu. Iya, makanya jadi bisa jadi. Ketika lu sadar dia, wah ini apa unconditional love nih. Iya. Oh dia nggak bakal marah sama gue bisa ngelakuin apa aja gitu kan. Oh iya benar. Gue bikin satu kesalahan dimaafin, kesalahan lagi dimaafin. Oh ngelunjak ini. Iya, makanya take it for granted akhirnya. Iya, karena tipis banget tuh dari unconditional love ke take it for granted tuh, seperti dari gue bilang tuh tipis banget. Iya. Enak, itu enak tuh diinjek kelingkingnya. Tangan ya, tangan jangan kaki. Tawa lagi ya. Kurang ajar. Gue jadi pinter loh gara-gara podcast ini. Baru tahu gue. Gue juga. Gitu. Berguna kan jadinya. Akhirnya menurut gue itu penting muncul karena akhirnya lu bersyukur. Lu bersyukur karena lu punya orang yang tepat buat lu, dan lu akan berusaha sebaik mungkin untuk ngebales apa yang dia kasih buat lu, gitu sih. Nah tapi pertanyaan gue itu perlu dibahas nggak sama pasangan kita? Kalau menurut gue itu tergantung karakter orangnya masing-masing sih kalau menurut gue. Secara eksplisit gitu yang tadi gue bilang, secara apa? Tapi gue pernah ngebahas secara sama gamblang Fadil. itu, gue cinta sama lu tanpa tapi ya, tanpa syarat. Enggak, tapi kalau lu jadinya ngomong kayak gitu, itu jadinya lo tuh jadi ria ya. Jadi bukan jadi ria, tapi kayak gue tuh udah unconditional love sama lo, harusnya ini mau diapain gitu. Bukan, kalau konteksnya istri gue tuh akhirnya tujuannya bukan cuman Buat ngingetin ya? Iya, buat ngingetin lo tuh salah, lo bikin kesalahan yang fatal nih buat keluarga kecil kita gitu. Terus, tapi gue masih di sini gitu. Itu sebenarnya ya itu cara dia buat ngebujuk lu aja sih. Iya, nah itu gue nggak tahu tuh. Tapi menurut gue konflik. Si Dodot emang suka nyalain barang. Dia suka rock the boat. Nah terus tapi apa maksudnya buat kalau ke guanya akhirnya gue apa namanya lebih kayak ya akhirnya gue tahu Farah segimana gitu, terus dan gue kayak gue nggak mau ke zona itu lagi, gue nggak mau. Lu nggak mau ngerusak deh pokoknya. Iya gitu. Apa yang dia nggak suka gitu maksudnya. Tapi emang menurut gue emang sebenarnya lu penting sih buat terus diingetin gitu, karena kan pasti kadang lo sebagai orang normal tuh pasti suka lupa kan sebenarnya dengan apa sih yang udah dapetin, apa sih gue harusnya bersyukur akan hal apa ya. Itu kan kadang lu suka lupa gitu dengan apa yang lu punya gitu. Jadi kadang kalau lingkungan sekitar lu itu mengingatkan lu, menurut gue tuh gak masalah banget jadinya.
Iya, Iya setuju kan? gue. Jadi kayak lu akhirnya dibawa untuk tetap ada di zone itu dan Iya. itu gunanya sebenarnya lingkungan lo kan. Iya, benar-benar. Gue setuju. Dan itu sih yang jadi benang merah buat kalau buat gua pribadi ya, jadi benang merah gua untuk misalnya tidak melakukan hal-hal yang bikin dia sakit hati. Misalnya ke Lita, ke Rangga, ke Dodot kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang bisa jadi oh ini batasan dia udah ngasih walaupun gua nggak sadar ternyata itu unconditional love misalnya gitu kan. Ini adalah batasan di mana gua tidak boleh meninggalkan dia saat dia lagi kenapa-napa atau saat misalnya kayak di posisi gua waktu itu kayak gitu-gitu sih. Jadi jalan gua untuk terus ngebahagiain si misalnya Lita, Dodot atau Rangga atau lu misalnya kayak gitu. Kenapa sih? Dengan kopi jelly. Kocel. Gitu sih. Iya. Gua ngomong bener gak ya? Itu kan sebenarnya pendapat, jadi nggak ada bener nggak ada salah. Oh iya, kan? Jadi kita nggak ada bener Kita nggak ada bener nggak ada salah gitu. Jadi kan emang pendapat aja. Itu pendapat dan pengalaman biasanya. Iya. Heeh. Pengalaman hidup. Iya. Ya makanya DPD kalau punya pengalaman silakan komen di bawah. Setuju gue. Kah? Iya, di bawah sih emang bener komen. Bukan di lantai 2, bukan. Itu di bawah ada tulisan komentar. Gue udah mulai bales-balesin loh. Apalagi Street? Oke. Terus menurut kalian tuh setuju nggak dengan kata-kata cinta itu tidak harus memiliki? Oh, kalau Agnes Monica nggak setuju tuh. Kalau kata-kata cinta itu tak ada logika. Iya. Gini aja, kalau yang buat pertanyaan ini menurut gue jawabnya setuju atau enggak. Hah? Nggak usah dijelasin. Hah? Enggak, ini jawabannya adalah setuju atau enggak. Cuman iya atau enggak, udah Iya gitu atau doang. enggak. Oh iya. Nah. Nggak usah dijelasin. Iya, nggak usah jelasin. Menurut kalian setuju atau tidak cinta itu tidak harus memiliki? Ya, Setuju. Setuju. setuju? Dodot? Setuju. Setuju gue. Lu enggak dong, biar ada enggaknya gitu. Gua awalnya nggak setuju sih dulu, tapi sekarang setuju. Udah, itu pertanyaan terakhir kan? Belum. Masih ada lagi. Terakhir ini. Tadi Oke. kan kita udah bahas nih soal si unconditional love. Iya. Berarti kan sebenarnya cara orang menunjukkan perasaan cintanya dia ke orang-orang itu ada beda. Ya. Ada, lo pernah dengar namanya 5 love language nggak? 5 bahasa Iya, cinta. Gua udah pernah ngetes, itu ada tesnya juga loh. Iya Iya, itu. betul. Tadi tuh gue nggak pernah mau. Kenapa emang? Nggak tahu. Maksudnya kayak waktu itu gue nolak mulu si Farah suruh ngetes itu, gue nggak pernah mau. Ini satu perusahaan nama 16 personalities kan Mirip, guys? Nggak, tapi mirip beneran. Tapi Love language. love language, 5 love language. Jadi dari yang tadi kita bahas ini si unconditional love, sebenarnya cara orang itu beda-beda menunjukkan cintanya. Kayak unconditional love-nya yang ditujukan itu beda-beda. Ada yang pertama quality time. Ya. Ada yang dia nunjukin gue sayang sama lu tuh dengan gue kasih waktu gue ke Iya. lu. Ada yang kasih kado hadiah ke lu. Iya. Ada yang dengan kasih physical touch. Itu kayak pelukan, pegangan, gandengan, ciuman gitu. Ada lagi yang words of affirmation. Jadi lo dikasih tahu kayak gue sayang banget sama lo, tahu gitu. Iya, gombal. Gombal. Gitu. Ih, Dodot paham banget ya. Sebel deh gua. Iya, makanya dia udah punya bukunya duluan dulu. Iya. Enggak, Kak. Ini makanan gua aja udah. Sering disakiti. Iya, sering dicelek. Sering sakiti. Salah. Salah juga. Yang mana sih? Itu peri. Iya. Gagal. Dipencet semua lagi habis itu. Kalau itu kan Dodot Itu kayak quality time. Quality control nggak ada. Ya itu barang dong, Dul. Itu kerjaan gue dulu. Itu bisa tuh pakai suara krik 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 gitu. Iya benar. Salah. Belum hafal, maafin ya. Lanjut. Jadi itu 5 love language ya. Hmm. Kalau menurut lu tuh dari kelima itu mana cara lo? Cepet aja nih ya. Cepet lo aja. Dari quality time, receiving, berarti lu giving gift, physical touch, atau lu give the words of affirmation. Ngocil. Gua semuanya gua. Dari yang skala paling tinggi Kak, itu pasti ada. Iya, dari 100% deh. Lu 100%. gimana tuh ngitungnya? Quality time. Oke. Satu lagi. Hah? Apa lagi?
receiving gift, berarti lu giving gift. Lu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Oh, iya. Indonesia. Mau Kalau- susah nih. maaf ya guys. Dia tipis banget nih antara Mocil nggak ngerti bahasa Indonesianya atau dia tadi nggak dengerin tuh gimana. iya, Tipis iya. emang. Quality time, giving time. Heeh. Quality Iya. time itu jadi lo giving time, Ngasih waktu. ngasih waktu, lo ngasih hadiah, atau lo Gombal. ngasih kayak pegang-pegang, atau lo kasih gombalan. Ada satu lagi apa tuh? Udah 5. 5. Udah 5 ya? Ya kalau sekarang sih, kalau di tahap sekarang quality time. Cara lo menunjukkan. Kalau sekarang ya, tapi gue ngelakuin semua itu kok. Iya, emang pasti semuanya semua pasti, Dul. cuman kan ada skalanya. Jangan digas dong guys. Takut aku. Ya kalau sekarang adalah quality time. Quality time terus dari paling tinggi sampai paling rendah. Paling tinggi aja udah dot. Oh gitu ya. Iya, Ya udah. quality Paling time. tinggi aja. Jadi lo quality time ya. Iya. Oke. Gue juga quality time gue. Lo quality time. Iya. heeh. Lo dot. Karena gua jauh sekarang ya Kak, sedih banget nih. Langsung. Karena kondisi kita berat untuk ketemu, jadi yang bisa gua kasih adalah quality time. Emang kalau misalnya lagi nggak ada corona ini, lo akan lebih apa? Tetap quality time. Tapi katanya corona itu sampai 2 tahun kan? Waduh. Nggak bisa ketemu Lu orang. jangan ngasih opini yang ngebuat publik nanti jadi takut Dul. Nggak iya, boleh, jangan. Sebenarnya gue kasihan sama Dodot sih. Kalau kalian kan kayak di Iya. rumah bersama, di rumah bersama. Dia virtual mulu kak. Kayak gue, Kayak Her, film Her. gue detik Lama-lama. ini kayak ya udah deh, nggak kasihan kan Dodot. Iya, benar. Nggak apa-apa lagi LDR. Ini cobaan loh. Iya. Nah, nanti kalau kita bisa ngelewatin ini berarti cinta kita biasanya semakin solid. Oh, iya. Jadi cinta ini. Juk. Nggak ada. Lanjut. Udah ya? Udah. Udah. Guys, Tahan. ini buat kalian, kita selesaikan podcast ini tidak lama-lama. Tepuk tangan lu dong. Udah belum sih, aku Jadi kebelet tipis loh kan dari tadi kesimpulannya, kak. Dodot kesimpulan dulu nggak? Nggak udah. Ya kesimpulan Dodot aja Tadi deh. udah tuh. Ya, gua kasih kesimpulannya. Nah, Oh iya, lo udah. jadi Dodot kesimpulannya. Tapi mukanya muka kita. Ya, gitu ya. Iya dong. Jadi gini, kesimpulannya menurut gua Gak apa-apa Dot, cover juga gak apa-apa Dot. kesimpulannya menurut gua ya tetap ada. Kesimpulan tetap jadi tetap tuh kan. Aduh, kesimpulannya menurut gua adalah unconditional love itu datang di saat kalian tidak sadar sebenarnya. Itu menurut gua banyak proses yang kalian harus lewatin. Nggak mungkin kalian langsung ketemu orang terus kalian langsung bilang kalau nggak, gua unconditional love buat lu nih gitu. Karena menurut gua itu sedikit berat. Karena di saat kalian nanti menjalankan perjalanan jadi jauh banget, itu pasti akan keteteran. Kalau kalian ternyata nggak bisa nerima perilaku dia, kalian nggak bisa nerima lingkungan dia, mesti banyak hal yang emang harus dipikirin. Dan itu datangnya dari ikhlas biasanya, gitu sih. Iya benar. Jadi nikmatin aja kalau kalian lagi punya pacar atau lagi nikah atau lagi gimana-gimana. Jadi emang nikmatin, terus obrolin apa yang terbaik buat hubungan kalian gitu kan. Jadi emang gue kayak dokter cinta banget ya. Ya. Emang ini kita kasih kok waktunya buat lu. Ini udah pada ditaruh kita semua. 3 Iya. menit lagi ya. Oke, 3 menit lagi. Enggak, sebenarnya kan kita pendek-pendek karena hari ini Dodot nggak ada iklan 2 menit sebelum podcast. Iya. Nggak ada ganti sesi. Gak ada dadakan ya. Iya, lanjut dulu boleh. Oh, boleh. Maaf ya, maaf. Maaf. Ayo guys. Jadi emang ya nikmatin, pasti perjalanan itu akan menyenangkan sampai kalian bisa dapetin unconditional love itu sendiri sih. Nggak usah dipaksain yang pasti. Pasti datang sendiri gitu sih kalau kalian emang yakin sama pasangan kalian. Oke teman-teman dipaksa denger, jangan lupa kalau kalian punya cerita cinta atau love life kalian pengen kalian share di komen, langsung aja di share. Jangan lupa juga disebut DPD daerah mana gitu ya. Oke. Sampai bertemu di Paksa Podcast berikutnya. Dadah.